Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Ngeri. Di Jawa, kami harus menghasut penduduk untuk membantai orang-orang komunis. Di Bali, kami harus menahan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak bertindak terlalu jauh. Ini adalah ucapan mertua SBY dalam sebuah konferensi pers awal tahun 1966. Ini menjelaskan salah satu sejarah paling kelam dalam bangsa ini yang tak pernah ditulis dalam buku-buku sejarah anak-anak kita di sekolah. Pembantaian mereka yang dianggap komunis pasca pemberontakan ketika SPKI yang gagal. Kita mestinya sepakat bahwa pengungkapan peristiwa 1965 ini bukan untuk menoreh luka lama, tetapi untuk sebagai bahan pelajaran sehingga kejadian serupa tidak terulang. Laporan The Economist London berdasarkan informasi ilmuwan-ilmuwan Indonesia mengemukakan bahwa 100.000 orang tewas hanya dalam hitungan bulan antara Desember 1965 hingga Februari 1966. Menurut Komisi Pencari Fakta yang dibentuk setelah peristiwa berdarah itu, jumlah korban hanya 78.000 orang. Namun, Oecutat, Menteri Negara zaman Bung Karno yang menjadi ketua tim, justru meragukan penemuan itu. Dalam perjalanannya melakukan penyelidikan, ia justru dihambat oleh aparat militer setempat. Ia menyebutkan angka itu terlalu dikecilkan. Dengan menyindir, ia menyebut bukan 78.000, tapi 780.000. Dalam memoarnya, Oecutat menceritakan perjalanannya ke Bali. Justru tidak bisa mendapatkan akses kemana-mana karena dikarantina di hotel. Akhirnya dia bisa diselundupkan suatu malam dengan melewati dapur untuk bertemu sumber-sumber penyelidikannya. Dari situ ia bisa mengetahui pembunuhan yang terjadi terhadap IGD Puger, ketua PKI Bali yang bertubuh gemuk. Maaf, tubuhnya dipotong-potong sehingga daging lemaknya berbuih sebelum akhirnya kepala ditembak. Tidak hanya itu, seluruh anak dan istrinya juga dibunuh. Bahkan Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Teja, yang berafiliasi pada PKI, hilang tanpa bekas. Suatu saat setelah laporan Komisi Pencari Fakta selesai, Oecutat dipanggil Bung Karno secara sembunyi-sembunyi. Kelak Oecutat ditahan rezim Orde Baru karena dianggap sebagai orang Soekarno. Anehnya lagi, Kopkamtib, lembaga bentukan Orde Baru yang sangat berkuasa dan dapat menentukan hidup matinya seseorang, dalam laporannya menyebutkan angka hampir sebesar 1 juta orang, dengan perincian 800.000 korban di Jawa dan 100.000 korban di Bali dan Sumatera. Besarnya angka itu juga menunjukkan adanya praktek genosida yang menghilangkan kelompok tertentu. Jika Pol Pot di Kamboja melakukan pembantaian untuk menghilangkan kelas borjuis dan intelektual dalam beberapa tahun, di Indonesia mereka melakukan pembantaian dalam hitungan bulan. Ada beberapa cara penghitungan selain sumber-sumber resmi di atas, seperti menghitung jenazah yang menjadi korban pembantaian, termasuk membongkar kuburan-kuburan walau agak sulit karena banyak kejadian dengan membuang korban di jurang, hutan, dan tempat terpencil, atau membuat kuburan gelap. Mas Gun Iskandar dan Yopi Lasuk pernah mempublikasikan laporan dari daerah Maut Purwodadi dalam Koran Indonesia Raya tanggal 17 Maret 1969. Mereka menemukan tentara pangkat rendah dan dijuluki James Bond, agen 007 oleh rekan-rekan instansi militernya. Dia dijuluki demikian karena memiliki lisensi membunuh seperti agen rahasia Inggris itu. Dan dalam suatu kendurian warga,
ia berkoar-koar telah membunuh ratusan orang komunis. Ada cara lain, yakni dengan metode intuisi, yakni cara moderat, tidak perlu kecil dan tidak dibesar-besarkan. Robert Greig yang menulis The Indonesian Killings menyebut 500.000 sebagai angka yang wajar. Jumlah tersebut didukung teknik yang dibuat Iwan Kardono dalam disertasinya The Destruction of the Indonesian Communist Party, A Comparative Analysis of East Java and Bali di Harvard University tahun 1992. Ia menjumlahkan semua angka pada 39 artikel buku yang mengulas pembantaian 6566 dan membagi dengan 39 sehingga diperoleh angka rata-rata 430.590 orang. Statistik itu tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya, tidak menggambarkan ketika orang dibunuh dengan dingin, diperkosa, serta kengerian yang luar biasa terjadi. Selain itu, sebuah tanda tanya kenapa aparat militer tidak mencegah kejadian itu, justru membiarkan pembantaian itu terjadi. Ucapan Komandan RPKAD di atas menjelaskan bagaimana keterlibatan militer dalam pembantaian ini, terutama di Jawa. Angkatan Darat dengan kesatuan RPKAD menyebarkan daftar nama-nama anggota PKI yang harus dibunuh, serta melatih organisasi pemuda sipil untuk menguasai teknik dasar pembantaian. Dalam pidatonya di Bogor tanggal 18 Desember 1965, di hadapan mahasiswa HMI, Bung Karno meminta agar HMI turun ke bawah untuk mencegah pembunuhan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan dalam iring-iringan mobil Bung Karno di Jawa Timur, salah satu mobil diberhentikan dan penumpangnya diberi bungkusan berisi kepala pemuda rakyat. Pembunuhan orang-orang komunis ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, sebagian Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di Jawa, kerusuhan anti-komunis menyebar di seluruh penjuru pulau dengan konsentrasi di pedesaan. Di Surabaya, Muslim Madura adalah kelompok terbesar yang melakukan pembantaian. Sementara di daerah lain, unit-unit militer kelompok warga sipil yang sebagian besar anggotanya adalah para pemuda yang bergabung dengan partai politik anti-komunis. Di sini Ansor yang berafiliasi dengan NU memainkan peranan penting. Gus Dur dalam masa jabatan kepresidenannya pernah menyuarakan rekonsiliasi serta permintaan maaf atas pembunuhan yang dilakukan orang-orang Ansor dan Banser NU. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai ladang pembantaian utama mulai dari wilayah Banyumas, Solo, Klaten, Boyolali, Purwodadi, sampai Pati. Sementara di timur, mulai dari Kediri, Ponorogo, dan yang paling parah daerah Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, dan sampai Banyuwangi. Bahkan Ansor sampai harus menyeberangi Selat Bali, membantu membantai orang-orang komunis di Bali bagian barat. Sejak RPKAD mengirim satu batalion menuju Jawa Tengah pada 17 Oktober 1965, keadaan berubah drastis. Pihak komunis menjadi terdesak dan dibantai sampai keluarganya atau kerabatnya. Banyak pembunuhan terjadi karena amuk massa atau fitnah dari orang-orang yang tidak suka kepada mereka yang dicurigai simpatisan, padahal bukan. Di daerah Klaten, pemuda nasionalis membentuk satuan khusus yang dinamakan Pasukan Banteng Serbaguna, bekerja sama dengan pemuda-pemuda Islam dan pemuda Kristen yang membentuk Barisan Pengawal Yesus. Mereka mendapat latihan militer dari satuan RPKAD yang berbasis di Kandang Menjangan dan Kartosuro. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa harus membayar nyawanya karena amuk massa. Kerabat tetangga, bayi-bayi yang tak berdosa. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ribuan orang-orang Bali yang pasrah, lalu berpakaian putih-putih berjalan menuju tempat penjagalan, serta berdiam diri menunggu datangnya Al-Wujud? Bagaimana kita menjelaskan puluhan ribu guru yang hilang dari sekolah-sekolah dalam periode tersebut? Mereka tak tahu apa-apa tentang politik,
sehingga bergabung dengan gerakan tempalan PGRI non-Vak Sentral yang memberi semboyan jika guru lapar, mereka tak bisa mengajar. Jumlah data menyebut angka 30.000 sampai 92.000 guru dibunuh. Dari 120 orang yang dibunuh di Desa Margosari, Klaten, terdapat sejumlah 80 orang guru sekolah. Juga para seniman yang memiliki minat khusus terhadap wayang atau reog, sehingga diasosiasikan terhadap lekra. Dengan belajar memahami sejarah, kita mengenal bangsa sendiri. Sejarah adalah cermin, sehingga kita bisa bercermin tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan tentu saja berharap kita bukan bangsa pendendam. Robert Greene dalam The Indonesian Killings, Memoir Mojuta, Hermawan Sulistyo, Forgotten Years, Indonesia's Missing History of Mass Slaughter, Jombang berdiri 1965-1966. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.